Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira TV yang dirahmati Allah. Pada Sirah Nabawiyah bagian kelima ini, saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW ketika mendapat wahyu di Gua Hiro. Namun sebelumnya silakan dukung kami dengan melakukan subscribe pada Inspira TV channel agar channel ini semakin berkembang dan memberi manfaat bagi banyak orang. Dari beberapa hasil pengamatan, Rasulullah sebelum itu telah membentangkan jarak pemikiran antara diri beliau dengan kaum beliau. Selagi usia Rasulullah hampir mencapai 40 tahun, sesuatu yang paling disukai adalah mengasingkan diri. Dengan membawa roti dan gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hiro di Jabal Nur yang jaraknya kira-kira 2 mil dari Mekah. Suatu gua yang tidak terlalu besar, yang panjangnya 4 hasta dan lebarnya antara 3/4 hingga 1 hasta. Kadang-kadang keluarga beliau ada yang menyertai ke sana. Selama bulan Ramadan beliau berada di gua ini dan tak lupa memberikan makanan kepada setiap orang miskin yang juga datang ke sana. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tak terhingga di balik alam. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan kaumnya yang penuh kemusyrikan dan segala persepsi mereka yang tidak pernah lepas dari tahayul. Sementara itu, di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas dan mempunyai batasan-batasan tertentu yang bisa menghantarkan kepada keridhaan dan kepuasan hati beliau. Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini termasuk satu sisi dari ketentuan Allah atas diri beliau. Selagi langkah persiapan untuk menerima utusan besar sedang ditunggunya, ruh manusia manapun yang realitas kehidupannya akan disusupi suatu pengaruh dan dibawa ke arah lain, maka ruh itu harus dibuat kosong dan mengasingkan diri untuk beberapa saat, dipisahkan dari berbagai kesibukan duniawi dan gejolak kehidupan serta kebisingan yang membuat sibuk pada urusan kehidupan. Begitulah Allah mengatur dan mempersiapkan kehidupan Muhammad SAW untuk mengemban amanat yang besar, mengubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun bagi Rasulullah sebelum membebaninya dengan risalah. Beliau pergi untuk mengasingkan diri ini selama jangka waktu sebulan dengan disertai ruh yang suci sambil mengamati kegaiban yang tersembunyi di balik alam nyata hingga tiba saatnya berhubungan dengan kegaiban itu tatkala Allah sudah memperkenalkannya. Jibril turun membawa wahyu. Selagi usia beliau genap 40 tahun, suatu awal kematangan, dan ada yang berpendapat bahwa pada usia inilah para rasul diangkat menjadi rasul. Mula tampak tanda-tanda nubuah yang menyembul dari balik kehidupan pada diri beliau. Di antara tanda-tanda itu adalah mimpi yang hakiki. Selama 6 bulan mimpi yang beliau alami itu hanya menyerupai fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini termasuk salah satu bagian dari 46 bagian dari nubuah. Akhirnya pada bulan Ramadan, pada tahun ketiga dari masa pengasingan di Gua Hiro, Allah berkehendak untuk melimpahkan rahmat-Nya kepada penghuni bumi, memuliakan beliau dengan nubuah dan menurunkan Jibril kepada beliau sambil membawa ayat-ayat Al-Quran. Setelah mengamati dan meneliti dari berbagai dalil dan perbandingan yang lain, maka memungkinkan bagi kami untuk membuat ketetapan tentang hari itu, yaitu pada hari Senin, malam tanggal 21 dari bulan Ramadan, atau bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Usia beliau saat itu genap 40 tahun lebih dari 6 bulan 12 hari, menurut perhitungan kalender Hijriyah, atau 39 tahun lebih 3 bulan dan 20 hari menurut perhitungan kalender Syamsiah. Marilah kita dengarkan
penuturan Aisyah radhiyallahu an yang hendak meriwayatkan kepada kita kisah kejadian ini yang berbinar karena cahaya dari Allah menguak tabir kegelapan, kekufuran dan kesesatan hingga dapat mengubah jalan kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Dia berkata, awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah berupa mimpi yang hakiki di dalam tidur beliau. Beliau tidak melihat sesuatu di dalam mimpinya, melainkan ada sesuatu yang datang menyerupai fajar subuh. Kemudian beliau paling suka mengasingkan diri. Beliau menyendiri di Gua Hiro dan beribadah di sana pada malam-malam hari sebelum pulang ke keluarga dan mengambil bekal. Beliau menemui Khadijah dan mengambil bekal seperti biasanya hingga datang kebenaran tatkala beliau sedang berada di Gua Hiro. Malaikat mendatangi beliau seraya berkata, "Bacalah." Berikut ini penuturan beliau. Aku tidak bisa membaca. Dia, malaikat Jibril, memegangiku dan merangkulku hingga aku merasa sesak, kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya hingga aku merasa sesak, kemudian melepaskanku, lalu berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabb-Mu lah Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantara Al-Qalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Rasulullah mengulang bacaan ini dengan hati yang bergetar, lalu pulang menemui Khadijah binti Khuwailid seraya bersabda, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak menggigil layaknya terkena demam. "Apa yang terjadi padaku?" beliau bertanya kepada Khadijah. Maka dia memberitahukan apa yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, "Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri." Khadijah berkata, "Tidak, demi Allah, Allah sama sekali tidak akan menghinamu karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, membawakan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu dan menolong orang yang menegakkan kebenaran." Selanjutnya Khadijah membawa beliau pergi menemui Warokoh bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Warokoh adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dia sudah tua dan buta. Khadijah berkata kepada Warokoh, "Wahai sepupuku, dengarkanlah kisah dari saudaramu Rasulullah." Warokoh bertanya kepada beliau, "Apa yang pernah engkau lihat, saudaraku?" Rasulullah mengabarkan apa saja yang telah dilihatnya. Akhirnya Warokoh berkata, "Ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu." "Benarkah mereka akan mengusirku?" beliau bertanya. "Benar, tak seorang pun pernah membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan memusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu secara sungguh-sungguh." Warokoh meninggal dunia pada saat turun wahyu. Demikianlah Sirah Nabawiyah bagian kelima tentang peristiwa Rasulullah di Gua Hiro. Ikuti kisah berikutnya di Inspira TV Channel dakwah, motivasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.